Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Ada Bapak Ibu dosen, kapanpun Bapak Ibu menyaksikan presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan saya Oncat Miko dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2402021020572. Saya di sini akan menyampaikan presentasi terkait tugas dari manajemen perbankan tentang perbandingan antara perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah latar belakang kinerja perbankan di Indonesia. Yang kedua adalah kaitannya dengan materi perkuliahan yang sudah dilalui. Yang ketiga, eh, data kinerja keuangan dan posisi antara perbankan konvensional maupun perbankan yang syariah. Yang keempat terakhir adalah solusi, eh, rekomendasi ataupun saran atas masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah kondisi aktual atau kondisi perbankan di Indonesia baik syariah maupun konvensional. Kita mulai dulu dari yang konvensional, Bapak Ibu. Lanskap perbankan di Indonesia itu menunjukkan dinamika yang menarik dengan eksistensi dan pertumbuhan antara konvensional dan syariah. Hmm. Tapi meskipun keduanya memiliki tujuan yang hampir sama di keuangan untuk apa dalam mengelola keuangan, namun kondisinya sedikit berbeda. Dari data yang saya input dari OJK menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia menunjukkan kinerja yang stabil yang dan kompositif meskipun dengan karakteristik pertumbuhannya berbeda-beda. Kita masuk di perbankan konvensional, eh, seperti kita tahu kondisinya berdasarkan data per Mei 2024 itu rasio permodalan atau capital adequacy ratio itu mencapai 26,22%, naik dari yang sebelumnya 25,97% pada April 2024. Ini menunjukkan kemampuan bank dalam memelihara modal yang cukup untuk menutupi risiko yang disebabkan oleh aset yang dimiliki. Yang kedua, ROA dan net interest margin juga eh, naik ya. Yang sebelumnya itu 2,51%, sekarang berada di level 2,56% untuk ROA-nya, sementara NIM-nya stabil di 2,56%. Keseluruhan laba ya, perbankan di Indonesia itu mencapai 171,3% pada Agustus 2024. Ini cukup menarik karena ternyata perbankan memiliki memiliki performa yang cukup menarik, yang cukup bagus. Dari sisi intermediasi juga eh, pertumbuhan kredit naik 15% year on year pada Mei 2024. Total kredit yang disalurkan juga lumayan banyak Bapak Ibu. Pada Mei 2024 mencapai 7,37 triliun. Eh, Penyaluran ini itu melanjutkan tren pertumbuhan sejak periode sebelumnya, searah dengan data yang saya terima sih searah dengan target pertumbuhan 2024. Dan eh, kebijakan ini juga menunjukkan dukungan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK juga positif mencapai 8,69 triliun
atau 8,63 triliun juga dengan giro, tabungan giro sebagai penyumbang terbesar. Eh, Likuiditas industri perbankan juga memadai, ditunjukkan dengan NCD ataupun DBK yang jauh di atas ambang batas masing-masing. NCD 114%, sementara DBK 25%. Kondisi ini tergolong baik di tengah likuiditas global cukup ketat seiring kebijakannya dengan Bank Sentral AS yang mempertahankan suku bunga bahkan di tengah gejolak perang Rusia Ukraina ataupun Iran Israel. Hmm. Kualitas kredit di perbankan konvensional juga meningkat, eh, ditunjukkan dengan NPL ya sebesar 2,34% pada Mei 2024. Eh, Kalau kita lihat strategi penempatan dana ya Bapak Ibu, bank konvensional itu menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka atau biasa deposit on call dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian, di mana remunerasi bunga dihitung berdasarkan cara harian. Eh, Perbankan itu juga memanfaatkan instrumen pasar uang seperti commercial paper ataupun promissory notes atau pasar modal yang lainnya. Pengelolaan ini melibatkan pemenuhan kewajiban bayaran pokok serta memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah. Kemudian kita lanjut ke kinerja perbankan syariah, Bapak Ibu. Eh, Secara garis besar juga positif sebenarnya. Sepanjang tahun 2024, OJK pangsanya meningkat mencapai 7,38% pada Maret 2024 dan akhir tahun itu mencapai 7,72%. Bahkan bangsa dana pengumpulan daya ketiga juga naik yang sebelumnya eh, eh, tung eh, TPK-nya tumbuh menjadi 7,99%. Total asetnya juga menarik Bapak Ibu karena tergolong cukup wah sebesar 2.800 triliun per Desember 2024 itu tumbuh cukup signifikan yaitu sebesar 13,83%. Nah, pertumbuhan ini ditopang oleh BSI yang mencapai pertumbuhan pembiayaan sebesar 39% dibanding bank konvensional. Pembiayaan itu dominan dari sektor KPR dan UMKM. Dari data-data juga eh, menunjukkan performa yang positif, seperti CAR-nya itu 25%, ROA-nya 2,04%, kemudian NPF netnya 0,79%. Ini sehingga menunjukkan bahwa tingkat permodalan dan likuiditas bank syariah ini ternyata tetap kuat di tengah gejolak ekonomi dunia yang tidak pasti. Ada sedikit perbedaan dengan bank konvensional di mana bank syariah itu eh, karena tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga, jadi mereka mengandalkan akad seperti yang kalau di BSI itu mudharabah atau musyarakah serta surat muamalah dari Bank Indonesia. Mengendali likuiditas ini dilakukan setiap hari oh, dengan menjaga alat-alat likuid seperti uang tunai, kas, tabungan, maupun deposito. Eh, dari artikel yang saya baca, Bapak Ibu, OJK itu mendorong perbankan syariah untuk mengoptimalkan transformasi agar menjadi syariah based banking yang menunjukkan keunikan dan diferensiasi. Bukan hanya syariah komplain banking, ya, karena yang menunjukkan untuk unggulan positif yang unik daripada bank konvensional dan juga pada akhirnya eh, bantu dalam pertumbuhan ekonomi negara.
tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perbankan konvensional maupun yang syariah. Kalau yang konvensional pastinya adalah persaingan yang ketat karena persaingan tidak hanya datang dari bank konvensional, tapi juga dari bank-bank syariah yang terus berkembang, serta ditambah lagi lembaga keuangan non-bank ataupun vintage menawarkan produk inovatif seperti GoPay, ShopeePay, ataupun OVO, dan lain-lain. Yang pasti dari sisi nasabah pasti akan membandingkan layanan dan produk secara transparan untuk meningkatkan tekanan yang kompetitif bagi bank konvensional. Yes. Yang kedua, seiring uh, kemajuan teknologi termasuk finansial teknologi, maka uh, ada sedikit perubahan referensi konsumen uh, untuk di mana konsumen menuntut agar bank itu lebih mudah dan namun tetap aman dalam melakukan pelayanannya. Tidak lagi ribet, tidak lagi repot karena di tengah gempuran dari fintech-fintech ataupun lembaga keuangan bank yang sangat amat mudah, perbankan konvensional tetap harus memberikan layanan yang kompetitif kepada nasabah. Yang ketiga adalah tekanan profitabilitas. Salah satu sumber utama pendapatan bank ini konvensional adalah bunga. Namun karena gejolak perang dunia dan market yang tidak menentu, suku bunga menjadi eh, sesuatu yang patut dikhawatirkan ke depannya. Nah, dengan kondisinya ini menuntut bank konvensional untuk mencari sumber profit yang baru. Dan selain mencari sumber profit, tentunya harus mengelola biaya yang ada secara lebih efisien. Yang terakhir adalah resiko operasional cyber di tengah sudah semestinya dengan kemajuan zaman pasti resiko dari cyber akan meningkat. Nah, ini menarik karena kita tunggu bagaimana bank menghadapi tantangan cybercrime, namun tetap memberikan pelayanan yang mudah dan aman kepada konsumen. Sementara dari perbankan syariah, salah satu eh, yang dihadapi adalah risiko patuhan syariah, saya menyebutnya, karena eh, ini kayak sebagai seorang eh, pemeluk agama, dia harus taat pada aturan-aturan yang berlaku ya, apalagi aturan syariah. Jika bank meleset sedikit saja dari prinsip syariah, maka itu akan menjadi sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman bagi bank syariah karena akan mendapat tekanan dari nasabah. Kemudian eh, karena pendapatan mereka secara eh, sumber itu relatif lebih sedikit pilihannya, maka bank syariah dihadapkan dengan tantangan bagaimana menjalankan institusinya atau usahanya secara lebih efektif. Selain dua itu ada risiko likuiditas, risiko berhasil dan minimnya inovasi karena sempitnya ruang bisnis dari bank konvensional. Yang kedua kita masuk dengan kita kaitkan kondisi tersebut dengan teori di mata kuliah atau kuliah yang kita lakukan. Hmm, dari prinsip dan filosofi ekonomi perbankan profesional itu berakar pada ekonomi kapitalis ya, yang menekankan konsep kelangkaan sumber daya ataupun kemenangan eh, yang telak ataupun keunggulan superior.
superiority keunggulan pada salah satu pihak. Eh, Kalau perbankan konvensional itu dia prinsipnya adalah tauhid ya. Itu prinsipnya itu dari agama sehingga dari dua kondisi ini berbeda. Kemudian dari teori manajemen risiko, perbankan konvensional itu menaruhkan risiko yang komprehensif, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, proses bersifat linear. Ya, dan tentunya ini pasti sejalan dengan teori manajemen risiko operasional yang berfokus pada kerugian minimal dan stabilitas. Sementara yang syariah eh, itu menggabungkan antara syariah yang holistik dengan keuangan. Eh, Kemudian untuk perbankan konvensional itu berfokus pada pemenuhan kewajiban pembayaran bunga. Sementara yang syariah itu menjaga prinsip syariah namun tetap memberikan keuntungan bagi nasabah. Seperti kita ketahui konsep Udoroba eh, di bank BSI ya. Kalau dilihat dari cara menghimpun dan penyaluran dana yang konvensional ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan tradisional di mana dia menghimpun kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman ataupun kredit. Sementara yang syariah itu adalah mencerminkan teori keuangan Islam yang transaksi real, berbagi risiko, dan jelas akad. Sementara dari tata kelola perusahaan, dua-duanya sebenarnya menerapkan prinsip good corporate governance ya. Kayak di mana transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan dan diperjuangkan. Sementara untuk Jiwan Syariah itu salah bentuknya eh, untuk pengawasan ada memiliki Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Sementara di bank konvensional sebenarnya ada namanya komisaris bentuknya. Eh, yang ketiga adalah eh, indikator kinerja ya, ataupun bandingan eh, performa antara kedua bank. Dari data-data yang saya dapat, Bapak Ibu, seperti kita bandingkan indikator kinerja utamanya ataupun yang bandingkan bagaimana penguasaan pasar serta risiko yang lainnya. Pada intinya, secara profitabilitas itu meskipun konvensional sedikit lebih tinggi, ya, ROA Bank Syariah itu juga memberikan laba yang sehat, gitu. Tidak terlalu tipis, bahkan berani bersaing dengan bank konvensional. Hmm, Bahkan di periode-periode tertentu itu di laporan keuangannya mereka, penyaluran perbankan syariah itu lebih baik daripada yang konvensional. Begitu juga dengan kualitas asetnya yang sama-sama sebenarnya keduanya hampir sama. Untuk modal juga karena seperti yang di depan tadi bahwa CR yang kedua bank ini sama-sama bagus, maka kondisinya adalah sangat sehat untuk menutupi resiko. Nah, dari likuidasi, hmm, memang secara kondisi bank konvensional
memiliki likuiditas yang sama memadai. Namun jangan dilupakan bahwa syariah juga memiliki likuiditas yang kuat. Meskipun tadi disebutkan bahwa eh, bank syariah di Malaysia itu lebih optimal dalam menyalurkan pembiayaan. Namun di bank di Indonesia juga tidak eh, kalah saing, hanya berbeda tipis sekitar 1% saja. Bangsa besarnya juga semakin membesar. Eh, Secara umum memang bank konvensional sudah memiliki banyak pemain di dalamnya. Bank syariah ini yang peluangnya semakin terbuka dengan eh, kondisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, apalagi terkurung dalam eh, lingkungan Islam seperti organisasi negara-negara Islam. Pangsa pasar yang ada untuk bank syariah lebih terbuka lebar. Terakhir kita masuk di solusi strategis dan rekomendasi untuk perbankan syariah. Inovasi dan layanan yang kompetitif tetap harus dijaga. Tidak hanya dengan sesuai syariah, tapi juga kompetitif dan relevan dengan pasar yang modern, termasuk pengembangan produk account yang mungkin berbeda dan disesuaikan dengan nasabah. Selain itu, transformasi digital yang agresif akan memperluas jangkauan layanan. Digitalisasi itu akan membantu bank syariah dalam otomatis tugas rutin sehingga membuat perusahaannya semakin efisien. Eh, Tentunya dengan peningkatan SDM dan juga penguatan identitas dan sinergi ekonomi syariah. Di Indonesia memang eh, sya- belum banyak ekosistem syariah jika dibandingkan dengan Malaysia. Masih banyak sektor-sektor syariah yang berdiri secara sendiri ya, dan tidak terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah manajemen harus eh, mengelola risiko secara komprehensif dan efektif, baik itu risiko dari kepatuhan atau likuiditas dan lain sebagainya. Sementara untuk konvensional, adaptasi dan inovasi berkelanjutan itu sesuatu yang penting karena di tengah gemburan dari pemain-pemain baru atau lama yang berinovasi, eh, inovasi harus terus dilakukan. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan juga harus dilihat, mengingat suku bunga yang tidak menentu dan juga kondisi ekonomi geopolitik global yang sangat berkecamuk dan sangat tidak tentu. Risiko operasional ini juga harus dikelola untuk melindungi nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, perbankan konvensional harus eh, mau mengintegrasikan peluang dan juga kemitraan sehingga dapat tetap bersaing di dunia perbankan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.